Hai, saya Galuh Indriani dengan NIM 04222165 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Modul 1, Konsep Dasar Teknologi Pendidikan. Untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan juga efisien, maka dikembangkan media yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran yang sesuai dituliskan dalam sejarah singkat dan praktek teknologi dari tahun 1950-an. Pada tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audiovisual. 10 tahun kemudian menggunakan radio dan juga televisi. Pada tahun 1960-an, pembelajaran menggunakan teaching match. Lalu pada tahun 1990-an berkembang menggunakan komputer untuk pembelajaran interaktif dan munculnya teknologi komunikasi yang lebih canggih. Konsep dasar teknologi pendidikan bergeser dari waktu ke waktu dipengaruhi 3 hal, yaitu pertama, perkembangan atau perubahan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Kedua, perkembangan dan perubahan tidak meninggalkan produk lama. Ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran. Modul 2, Teori Pendidikan Jarak Jauh, Konsep Dasar dan Ciri Pokok. PJJ terdiri dari berbagai terminologi, yaitu pendidikan terbuka, sekolah terbuka, belajar terbuka, pendidikan korespondensi, sekolah korespondensi, belajar korespondensi, pendidikan melalui udara, belajar secara fleksibel, belajar elektronik, belajar maya, belajar siber, dan belajar berbasis jaringan internet. Ciri PJJ sebagai berikut, yaitu berbasis institusi. Berarti ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan sejak perencanaan dan persiapan bahan ajar. 2. Keterpisahan antara pengajar dan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. 3. Penggunaan media teknis, cetak, audio, video, dan atau komputer. 4. Dalam PJJ dimungkinkan adanya pertemuan tatap muka sesekali untuk keperluan pembelajaran dan sosialisasi. 5. Partisipasi dalam bentuk industrialisasi pendidikan. Klasifikasi teori PJJ sebagai berikut. 1. Teori kemandirian dan otonom. 2. Teori industrialisasi pembelajaran. 3. Teori interaksi dan komunikasi. 4. Teori belajar orang dewasa. 5. Sintesa teori PJJ. 6. Teori ekuvalensi. Modul 3. Mengapa pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh digunakan didasarkan atas beberapa alasan utama, yaitu 1. PJJ sebagai kebijakan pemerataan kualitas pendidikan. 2. Jumlah pengajar yang berkualitas terbatas. Faktor pendorong yaitu faktor eksternal dan juga internal. Faktor terhambat terbagi menjadi 10 hambatan, yaitu 1. Sangat banyak menuntut komitmen waktu dari penyelenggara. 2. Tidak punya sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan PJJ. 3. Penolakan dari organisasi penyelenggara terhadap perubahan. 4. Kekurangan berbagi visi PJJ di dalam organisasi penyelenggara. 5. Keterbatasan dukungan staf untuk membantu pengembangan bahan pembelajaran. 6. Kekurangan kemampuan membuat rencana strategi untuk PJJ. 7. Implementasi yang lambat karena keterbatasan waktu penyelenggaraan. 8. Kekurangan kompensasi atau insentif bagi dosen. 9. Kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. 10. Kekurangan teknologi untuk meningkatkan laboratorium atau infrastruktur. Terdapat 5 keterbatasan PJJ. 1. Saat pertama kali memperkenalkan sistem PJJ. 2. Membutuhkan disiplin diri peserta didik. 3. Bahwa jumlah peserta didik yang putus sekolah di PJJ atau drop out selalu lebih tinggi daripada peserta didik yang mau belajar tatap muka. 4. Meskipun motivasi internal peserta didik dapat mengatasi hambatan terbesar dari PJJ, namun efisien paket pembelajaran merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. 5. Banyak faktor lain seperti usia peserta didik, pengetahuan, pengalaman bekerja dan belajar, serta kesukaan akan media yang digunakan yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar melalui PJJ. Modul 4. Berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh. Variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Online learning. 2. E-learning. 3. Cyber learning. 4. Virtual learning. 5. Synchronous dan asynchronous. 6. Distributed learning. 7. Hybrid atau blended. 8. Mobile learning. Modul 5. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Karakteristik dasar bahan pembelajaran PJJ. 1. Self-instruksional. 2. Self-explanatory power. 3. Self-paced learning.
4. Self-contained, 5. Individuated, 6. Communicative and interactive, 7. Multimedia, computer-based materials, 8. Supported by tutorials and study group. Modul 6. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas dibagi menjadi dua, yaitu makro dan juga mikro. Ada beberapa macam media komunikasi yang dapat digunakan dalam PJJ, yaitu telepon, jaringan dua arah, pendidikan jarak jauh dengan bantuan komputer, satelit, media massa, dan juga internet. Modul 7. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Kualitas, kuantitas, dan relasi. Kualitas pendidikan ditentukan oleh bahan pembelajaran, sedangkan kuantitas pendidikan diindikasikan dengan jumlah peserta didik secara nasional. Sistem peluncur dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Model peluncuran konvensional. B. Model peluncuran berbasis stand-alone komputer. C. Model peluncuran berbasis internet atau intranet. D. Model peluncuran blended learning. E. Model peluncuran intensif dan mentoring. Modul 8. Pengalaman dalam memulai penyelenggaraan PJJ. Perkembangan PJJ dari tahun 2000-an sampai sekarang di berbagai negara menurut jurnal PJJ, yaitu negara Botswana, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Thailand. Berikut ini PJJ di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, RRT termasuk Hong Kong, dan juga Selandia Baru. Modul 9. Bahan pembelajaran jarak jauh. Terdapat 4 tahap evaluasi formatif dan revisi. 1. Tahap evaluasi formatif one-to-one oleh pakar. 2. Tahap evaluasi formatif one-to-one oleh 3 peserta didik. 3. Tahap evaluasi formatif small group. 4. Tahap evaluasi formatif file trial. Strategi penilaian. Terdapat 5 strategi, yaitu tes online, 2. Komunikasi asinkronus, 3. Komunikasi sinkronus, 4. Portofolio, 5. Multimedia, dan lain-lain. Modul 10. Manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh. Pertahapan manajemen pengembangan bahan pembelajaran yaitu ada 2. 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan. Serta ada biaya penyelenggaraan PJJ menimbulkan 4 inspirasi, yaitu 1. Biaya pengembangan, 2. Biaya proses operasional, 3. Penilaian hasil belajar, 4. Mencegah besarnya angka dropout. Modul 11. Struktur organisasi pendidikan jarak jauh pada awal berdirinya. Fungsi-fungsi manajemen organisasi PJJ. 1. Fungsi peserta didik, 2. Fungsi bidang pembangunan, 3. Fungsi bidang reproduksi, 4. Fungsi bidang distribusi, 5. Fungsi bidang media, 6. Fungsi bidang pengujian, 7. Fungsi bidang logistik, 8. Fungsi bidang jaminan. Modul 12. Kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh pada masa mendatang. PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. A. Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan berkualitas. B. Perluasan dan intensitas sistem belajar mandiri. C. Penggunaan teknologi dan multimedia tepat guna. D. Penerapan teknologi pembelajaran. E. Standarisasi materi pembelajaran. F. Belajar menurut kecepatan masing-masing. G. Sarana pribadi yang positif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.